Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. KKN di Desa Penginapan Berhantu. Sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas ternama melaksanakan kuliah kerja nyata di sebuah desa terpelosok seberang Bengawan Solo bernama Desa Kembangwangi. Desa itu terletak jauh dari kota. Jika ingin ke sana harus menyeberang menggunakan perahu kayu. Karena fasilitas desa yang minim, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan tua yang sudah lama tidak digunakan atas rekomendasi kepala desa. Penginapan itu berada di ujung desa, berdiri megah tapi suram. Dinding kayunya sudah lapuk. Kepala desa memperingatkan mereka untuk tidak keluar rumah pada malam hari. Di malam hari pertama, suasana terasa hening. Para mahasiswa yang berjumlah 5 orang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita. Memilih kamar masing-masing dengan ketentuan lantai bawah khusus untuk pria dan lantai atas khusus untuk wanita. Malam berjalan tenang hingga sekitar pukul 2 pagi. Mereka mendengar suara langkah kaki dari loteng. "Siapa di atas?" tanya Mirna, salah satu anggota kelompok. "Tikus mungkin," jawab Tina sambil mencoba menenangkan diri. Namun langkah kaki itu tak berhenti. Bahkan mereka mendengar suara seperti kursi yang diseret. Ketika mereka berkumpul di ruang tengah untuk memastikan apa yang terjadi, seorang mahasiswa bernama Wulan bersikeras, "Aku tadi melihat seseorang di jendela kamar. Dia memandang ke arahku, tapi wajahnya tidak terlihat jelas." Ketegangan mulai meningkat. Malam berikutnya, Reno dan Bagas, 2 mahasiswa pria yang penasaran, memutuskan untuk mengeksplorasi loteng. Meskipun sudah dilarang, mereka tetap membawa senter dan naik dengan hati-hati. Loteng itu penuh debu dan berantakan, dengan kursi-kursi tua yang tertutup kain putih. Di sudut ruangan mereka menemukan sebuah cermin besar dengan ukiran kayu yang sangat detail. Namun cermin itu tampak berlumuran debu dan sesuatu yang menyerupai noda darah. Ketika Reno mencoba menyentuh cermin, tiba-tiba dia merasa pusing. Dan Bagas menjerit, "Kita harus pergi sekarang." Namun saat mereka hendak turun, pintu loteng tertutup sendiri dengan keras. Dari cermin mereka melihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih dan rambut terurai panjang, berdiri di belakang mereka. Mereka berdua lari ketakutan dan tidak mengatakan apa-apa kepada yang lain. Saat pukul 2 pagi, Wulan terbangun karena dia ingin ke kamar mandi. Dia membangunkan salah satu temannya, tetapi tidak ada yang merespon. Akhirnya Wulan memberanikan diri berjalan ke kamar mandi sendirian. Saat dia ingin mengambil air, tiba-tiba gayungnya jatuh. Ia segera mengambil dan sedikit menunduk. Dia merasa ada sesuatu yang berdiri, bentuknya putih dan besar. Tapi dia mengabaikannya. Sebelum keluar, Wulan menyempatkan untuk cuci muka sebentar. Saat ia mengoleskan sabun ke mukanya, ia melihat tepat di depannya ada sosok putih terbuntal berukuran besar dan wajahnya berwarna hitam. Wulan membilas wajahnya dengan cepat dan sosok itu sudah menghilang. Ia keluar dan lari secepat mungkin ke kamar. Sebelum membuka pintu kamar,
Dia melihat sesosok itu lagi di pojokan dinding, dan ada pula yang berdiri di tangga. Pagi telah tiba. Wulan menceritakan kepada teman-temannya apa yang sudah dilihatnya. Mirna mencoba menenangkan Wulan, meskipun ia juga takut. Pukul 9 pagi mereka memulai kegiatan di desa hingga sore hari. Pada malam kelima, Tina menghilang. Dia terakhir terlihat di balkon lantai 2, tetapi anehnya Mirna menemukan selembar kain putih yang penuh bercak darah tergeletak di lantai. Panik, sekelompok itu memutuskan untuk meninggalkan penginapan malam itu juga. Namun saat mereka hendak pergi, suara tangisan kembali terdengar, kali ini di lantai dasar. Mereka menemukan sebuah pintu kecil di bawah tangga yang sebelumnya tidak mereka sadari. Setelah dibuka, mereka menemukan ruang bawah tanah yang penuh dengan barang-barang aneh. Boneka-boneka rusak, foto-foto tua, dan tulisan di dinding yang berbunyi, "Tidak ada yang bisa pergi tanpa seizin kami." Satu persatu mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Tina dirasuki, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Mengatakan, "Kalian tidak diinginkan di sini." Reno mengalami mimpi buruk berulang tentang wanita dari cermin. Dan Bagas mulai mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Keesokan harinya, kepala desa menemukan penginapan itu kosong. 5 mahasiswa itu tidak pernah ditemukan. Penduduk desa hanya berbisik tentang kutukan lama, bahwa penginapan itu dulunya adalah tempat pembantaian para pendatang yang dianggap melanggar adat desa. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.